Di akhir tahun 2022 kemarin, Tecno resmi menghadirkan seri Cam-On pertamanya di Indonesia, yaitu Cam-On 19 Pro. Seri ini lebih ditujukan buat penggunanya yang banyak menggunakan smartphone untuk fotografi. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja kita review ya. Cam-On 19 Pro ini hadir di Indonesia dengan dua varian warna untuk seri basic dan satu varian limited edition seri Mondrian yang terinspirasi dari seni composition karya seniman Belanda Piet Mondrian. Tapi yang Mbak Gadget mau review ini adalah varian basic dengan warna blue. Sebelum kita bahas smartphone-nya, kita cek dulu ya isi di dalam box pembeliannya. Tecno Cam-On 19 Pro ini punya paket pembelian yang lengkap. Selain smartphone-nya terdapat fast charger 33 watt, kabel charging, earphone dengan desain yang mirip dengan earphone Apple, SIM ejector, screen protector, silicone case, buku petunjuk penggunaan, serta kartu garansinya. Oh ya, smartphone ini juga didukung garansi 12+1 dari Tecno. Cam-On 19 Pro dengan varian warna blue ini punya desain warna yang menarik. Warnanya berubah tergantung pencahayaan dan sudut pandang saat kita melihat back bodinya. Warna magenta, teal, dan warna silver kemerahan bisa terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Finishing teksturnya matte, jadi gak gampang ninggalin jejak jari, dan bagian frame berwarna glossy. Desain kameranya juga kekinian dengan menggunakan dua frame lingkaran berukuran besar yang dilengkapi dengan lampu flash. Bagian frame sampingnya dibuat flat dan desain smartphone-nya terasa tipis dan mewah. Ketebalannya 8,6 mm dengan bobot 204 gram. Tombol power yang ada di bezel samping ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner yang sensornya bekerja cukup responsif. Di depan layar menggunakan desain punch hole dengan bezel layar yang tipis di keempat sisinya. Dari overall desainnya, Cam-On 19 Pro ngasih desain yang elegan dan mewah untuk smartphone di kelas harga 3 jutaan. Layar Cam-On 19 Pro menggunakan panel IPS berukuran 6,8 inch dengan resolusi Full HD+. Kepadatan pixel dan kecerahan layarnya tinggi, kontras warna terlihat detail, dan karena punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz, scroll timeline sosmed, galeri, atau menu jadi terlihat lebih smooth. Walaupun bukan layar AMOLED, tapi experience streaming movie, akses sosmed, atau main game di smartphone ini masih terasa nyaman. Adanya dukungan DRM Wideband L1 dan DTS Audio bikin experience multimedia di Cam-On 19 Pro jadi lebih maksimal. Yang paling menarik dari seri Cam-On 19 Pro ini adalah kemampuan fotografinya. Kamera utamanya menggunakan sensor 64 megapiksel dengan dukungan PDAF, laser autofocus, dan juga OIS. Terdapat juga sensor 50 megapiksel telefoto dengan dukungan 2 kali optical zoom serta secondary lens 2 megapiksel untuk dukungan depth sensor agar bisa menghasilkan efek bokeh yang maksimal. Fitur fotografi di smartphone ini lengkap banget. Untuk foto auto di mode AI Cam, dukungan HDR bisa menghasilkan foto dengan dynamic range yang luas. AI Color bisa diaktifkan untuk menghasilkan foto dengan warna yang lebih pop up. Kita juga bisa aktifin mode high res 64 megapiksel, filter, dan 2 kali optical zoom di mode ini. Karena zoomnya menggunakan optical zoom, hasil foto di mode 2 kali zoom terlihat detail dan gak pecah. Selanjutnya adalah mode beauty yang bisa mempercantik wajah dan bahkan bagian tubuh agar hasilnya langsung terlihat menarik tanpa harus melakukan post editing lagi. Yang menarik adalah mode portraitnya. Terdapat 7 mode portrait dengan efek-efek yang menarik dan kita bisa memilih 2 mode jarak untuk foto bokeh yang lebih maksimal. Separasi objek dengan background blur terlihat rapi meski kadang di mode mono background masih kurang sempurna di bagian yang sulit dipisahkan seperti pada bagian helai rambut. Tapi untuk smartphone di harga 3 juta, kualitas foto bokeh dan fitur di mode portrait yang lengkap di smartphone ini jadi kelebihan tersendiri. Efek bokeh ini juga bisa diterapkan di mode videonya. Tapi karena banyak dibantu dengan AI, bokeh efek terkadang kurang rapi, terutama saat objek bergerak mendadak atau cepat. Jadi untuk hasil yang maksimal, direkomendasikan untuk tidak terlalu banyak bergerak ketika merekam video dengan efek bokeh. Mode beauty juga bisa digunakan untuk video dan resolusi video maksimalnya adalah 2K video. OIS-nya bisa menstabilkan video di resolusi Full HD dan terdapat juga mode Smart Focus dan HDR di mode videonya. Terdapat juga mode film untuk menggunakan beberapa template video pendek yang bagus. Lagu, background, durasi, dan efek filter langsung diterapkan di templatenya. Yang juga keren di mode kameranya adalah mode Super Night. Foto-foto di kondisi malam pakai mode Super Night hasilnya jadi lebih terang dan detail. Di mode ini kita tetap bisa mengaktifkan digital zoom 2 kali dan terdapat beberapa filter warna yang keren untuk bisa menghasilkan foto malam yang lebih dramatis.
Selain itu terdapat juga mode AR Shot, Short Video, mode Pro, Slow-mo, dan bahkan ada Sky Shop yang bisa mengubah langsung warna langit hanya dalam sekali klik aja. Lengkap banget kan? Sesuai namanya, Camon 19 Pro ini memang punya kelebihan di fitur foto dan videografinya. Di depan, kamera selfie-nya menggunakan sensor 32 megapiksel dengan dukungan autofocus dan HDR juga. Hampir semua mode dan fitur di kamera belakang bisa digunakan juga di kamera depannya, dan hasil selfie-nya juga bagus dan detail meski diambil di berbagai kondisi pencahayaan. Camon 19 Pro ini menggunakan chipset MediaTek Helio G96. Bukan yang terbaik di kelasnya memang, tapi chipset ini udah cukup kok untuk menopang performa dan fitur-fiturnya. Chipset ini udah sering kita bahas dan memang bisa memberikan experience yang smooth dan stabil dengan konsumsi daya yang juga irit. Dengan dukungan RAM besar 8GB dan storage 128GB, experience pakai smartphone ini terasa smooth dan jarang ngalami lag atau force close. Dari uji benchmark dengan Antutu, skornya bisa mencapai angka di atas 338.000. Masih cukup oke untuk smartphone di kelas harga 3 juta. Experience main game-game 3D seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, ataupun Asphalt 9 masih sangat nyaman dimainkan di settingan maksimalnya. Sensitivitas touch layarnya responsif, giroskop bisa berjalan dengan cepat, dan smartphone ini nggak gampang panas meski digunakan untuk main beberapa jam. Smartphone ini menggunakan HiOS versi 8 berbasis Android 12. Banyak fitur menarik di HiOS ini bisa dipelajari untuk digunakan secara maksimal seperti AI dan Ella Voice Assistant, multi-Windows, Smart Panel, game mode, social turbo, dan banyak fitur menarik lainnya. Kita juga bisa menambahkan RAM jika dibutuhkan untuk kebutuhan multitasking yang lebih padat dengan fitur MEMS Fusion. Virtual RAM yang bisa digunakan bisa di-set hingga 5GB. Yang juga menarik buat Mbak Gadget adalah adanya NFC yang sering Mbak Gadget pakai buat isi ulang kartu e-money. Untuk baterainya, Camon 19 Pro menggunakan baterai besar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Dengan penggunaan ringan, smartphone ini bisa bertahan hingga 2 hari penggunaan. Untuk penggunaan non-stop di mode Work 3.0 bisa bertahan lebih dari 15 jam. Charging smartphone ini juga cepat banget, dari kondisi mati hingga terisi penuh 100% hanya membutuhkan waktu kisaran 65 menit. Overall, di harga 3 jutaan, Camon 19 Pro bisa memberikan kepuasan tersendiri terutama bagi pengguna yang lebih sering menggunakan smartphone-nya untuk foto-foto dan video. Fitur di mode kameranya lengkap dan bisa menghasilkan foto dan video yang bagus. Tapi karena beberapa fitur masih mengandalkan AI dari Helio G96, hasilnya memang belum bisa menyaingi smartphone flagship dan masih sering terlihat overexposure atau oversaturate. Namun untuk harga 3 juta, Mbak Gadget puas dengan hasil foto dan videonya. Beberapa kekurangan terutama di sisi chipset bisa jadi pertimbangan buat pengguna yang lebih sering main game. Jadi untuk kebutuhan gaming lebih baik pilih seri lain seperti seri POVA. Nah, gimana menurut kalian mengenai Tecno Camon 19 Pro? Apakah sudah sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan berdiskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu ya. Akhir kata Mbak Gadget pamit, sampai ketemu di video review berikutnya.